Kisah berlanjut mengetahui Zian benar-benar akan berada dalam bahaya besar. Xiaoyan segera menyerap esensi darah Huang Quan. Ia duduk bersila dan mulai mencoba menyerap esensi darah Sein mata air kuning. Perlu diketahui, esensi darah ini mengandung energi Do di setengah langkah. Xiaoyan langsung menggunakan api surgawi untuk memurnikannya, mengubahnya menjadi energi emas yang kemudian ia serap perlahan. Ketika seluruh energi itu terserap, Xiaoyan melompat dari tahap awal Do Seng bintang 1, langsung ke tahap akhir, melewati tahap menengah sepenuhnya. Setelah keluar dari pengasingan, Xiaoyan memperoleh informasi baru tentang suku Phoenix Langit. Ketua klan Yao Ming telah dengan jelas memilih berpihak pada Xiaoyan dan Zian, sehingga membantu dalam segala urusan. Ia melaporkan bahwa suku Phoenix Langit telah mengirim beberapa ahli ke ruang Void untuk membantu 3 pulau naga. Mereka memutuskan untuk ikut campur dan akan menggunakan segala cara demi mendapatkan darah naga Phoenix. Berapa banyak ahli yang mereka kirim? Sebagian besar berada di tingkat Douzun, yang tentu saja tidak perlu dikhawatirkan. Namun, ada 3 orang yang benar-benar patut diwaspadai. Mereka adalah tetua agung suku Phoenix Langit. Masing-masing memiliki reputasi buas di dunia binatang iblis. Ketiganya dikenal sebagai Feng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang. Masing-masing adalah Do Seng bintang 2 tahap menengah, Do Seng bintang 1 tahap akhir, dan Do Seng bintang 1 tahap menengah. 3 Sein. Xiaoyan tidak menyangka suku Phoenix Langit akan mengirim ahli sekuat ini. Hal ini cukup membuktikan betapa mengerikannya kekuatan mereka. Tak diragukan lagi, mereka adalah penguasa kedua dunia binatang. 3 Sein Phoenix ini sangat kuat. Jika bergabung, mereka bahkan mampu menandingi Do Seng bintang 3. Xiaoyan tidak boleh membiarkan suku Phoenix Langit ikut campur. Maka rencananya pun jelas, menyergap dan melenyapkan mereka di tengah perjalanan, agar mereka tidak sempat membantu 3 Raja Naga. Pemimpin rombongan adalah tetua Phoenix Feng Huang, dengan kekuatan Do Seng bintang 2 tahap menengah. Ia mengenakan jubah panjang biru putih khas suku Phoenix Langit, bertelinga runcing dengan wajah indah dan anggun. Duduk di atas singgasananya, ia memancarkan aura otoritas mutlak. Dialah yang akan menjadi lawan utama Xiaoyan di episode-episode mendatang. Feng Qing'er juga akan muncul. Setelah itu, Xiaoyan berpamitan dengan Cailin yang akan tetap berkultivasi di Danau Mata Air Kuning. Ia menyiapkan formasi spasial yang menyelimuti wilayah tersebut. Cailin, tenanglah dan fokus berkultivasi. Yao Ming sudah mengeluarkan perintah yang menjadikan tempat ini wilayah terlarang dan mengirim ahli untuk menjaganya. Setelah keluar dari pengasingan, kau harus kembali ke pavilion bintang jatuh, bisik Xiaoyan. Lalu, apa rencana Xiaoyan menghadapi Phoenix? Mereka pasti akan membuka celah ruang, langsung dari wilayah klan mereka menuju ruang Void Naga. Xiaoyan dan rombongannya akan masuk lebih dulu untuk merasakan fluktuasi spasial, sehingga dapat menentukan jalur musuh dengan cepat. Selain Xiaoyan, Xiao Yixian dan Qinglin, Yao Ming juga ikut serta, ditemani 6 tetua suku Piton 9 Tanah, termasuk seorang Ban Seng. Ini adalah kekuatan pendukung yang sangat besar untuk melawan suku Phoenix Langit. Ruang tiba-tiba terkoyak. Permukaan dalam kehampaan gelap itu retak. Yao Ming telah mengirim mata-mata lebih dulu, sehingga ia bisa merasakan posisi anggota suku Phoenix Langit di dalam ruang tersebut. Rombongan Xiaoyan hanya perlu menunggu hingga suku Phoenix Langit masuk ke dalam jebakan telah mereka siapkan. 2 hari kemudian, pergerakan akhirnya terjadi. Xiaoyan melihat rombongan itu mendekat. Di garis terdepan berdiri seorang wanita. Nadanya dingin dan syarat kewibawaan. Auranya meledak keluar, memaksa 2 tetua di sampingnya tunduk. Anggota suku Phoenix Langit di belakangnya
tak satu pun berani membantah. Di antara mereka ada dua wajah yang familiar bagi Xiaoyan. Yang pertama tentu Feng Qing'er, yang menyimpan kebencian mendalam padanya. Yang kedua adalah Jiu Feng, yang pernah bertarung dengannya dan dikenal sebagai calon penerus pemimpin suku Phoenix Langit. Keduanya memiliki status tinggi dalam klan. Wanita itu, tetua Phoenix Feng Huang, berkata dingin, "Bangsa naga Void kuno, hari ini akhirnya tiba. Begitu perang saudara kalian berakhir, suku Phoenix Langit kami akan bangkit. Dan saat itu, aku akan menghapus klan kalian sepenuhnya dari dunia ini." Xiaoyan yang bersembunyi di arus ruang kacau segera memberi perintah. "Bersiap, suku Phoenix Langit telah tiba." Namun Feng Huang tiba-tiba merasakan bahaya. Sebelum sempat bereaksi, pilar-pilar Douqi yang sangat kuat meledak dari arus ruang kacau. Tajam dan mematikan, mereka langsung membunuh anggota Phoenix terlemah. "Kalian berani menyergap suku Phoenix Langit kami. Kalian mencari kematian." Feng Huang murka melihat korban besar di pihaknya. Ia meraih ke dalam arus ruang kacau. Ledakan keras terdengar saat aliran ruang hancur. Xiaoyan dan rombongannya pun muncul. Feng Huang langsung mengenali Yao Ming, musuh bebuyutannya selama ratusan tahun. Di samping Yao Ming berdiri seorang douseng bintang 1 puncak yang masih muda, Xiaoyan. Feng Qing'er dan Jiu Feng berseru kaget. Xiaoyan melirik mereka berdua. Tubuh mereka bergetar ringan di bawah tatapannya. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir. Kekuatan Feng Qing'er tidak berubah, sementara Jiu Feng telah mencapai Douzun tahap ke-9, hanya selangkah dari Banseng. Feng Huang menarik napas dalam. Pertempuran tak terelakkan. Ia menuduh Yao Ming berniat memicu perang antara suku Piton 9 Tanah dan suku Phoenix Langit. Yao Ming hanya mengangkat bahu. Ia membantu bukan 3 pulau naga, melainkan Pulau Naga Timur. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak takut pada Feng Huang. Xiaoyan awalnya menyarankan agar 3 perwakilan Phoenix mundur, dengan jaminan mereka tidak akan diserang. Namun, hal itu justru memancing ejekan. Akhirnya Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Tak satu pun Phoenix akan pergi hidup-hidup. Feng Qing'er dan Jiu Feng tertegun. Dalam 2 tahun, Xiaoyan telah berubah drastis. Di hadapan mereka berdiri seorang pria yang melontarkan ancaman terbuka. Meski pihak Phoenix memiliki 3 tetua agung dengan kekuatan Sein sejati. Ying Huang meledak marah. Douqi dahsyat meletus seperti badai tak terkendali. Feng Huang pun membuang segala keraguan. Meski ia bisa merasakan bahwa kekuatan Yao Ming sedikit lebih unggul darinya, mereka tetap memiliki keunggulan jumlah. 2 Sein melawan 3 Sein. Yao Ming melesat maju, ingin menguji seberapa besar peningkatan kekuatan Triad Phoenix selama bertahun-tahun. Feng Huang langsung menyambutnya. Bentrokan mereka melepaskan badai energi mengerikan hingga ruang itu sendiri bergetar hebat.